Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom sahabat rohani, Alpha Omega Today hari ini membawakan renungan dengan judul Pelajaran dari Roti Sosis. Di dalam buku Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30, Alkitab berkata sebagai berikut, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan sudah mengutus anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dan penebus kami. Kiranya pengorbanan-Mu ya Tuhan akan selalu mendorong kami mengingat akan kebesaran kasih Tuhan itu, dan kami boleh sambut dengan mengasihi Tuhan pula dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Baik saudara-saudara, untuk melengkapi renungan pada hari ini, di akhir renungan akan kami berikan satu lagu pujian yang kiranya akan menyempurnakan penyerahan kita kepada Tuhan. Saudara, sebuah kisah diceritakan tentang seorang pekerja bangunan yang makan roti sosis tiap hari sebagai makanan siangnya. Hari demi hari dia makan roti yang sama. Satu hari, dia makan bersama seorang teman, dan pria itu terhenti di tengah gigitan roti yang sudah habis dimakan setengahnya, lalu dia menggerutu, "Saya benci roti sosis ini." Setelah beberapa saat, ia mengulangi lagi perkataannya, "Saya benci roti sosis ini." Lalu kemudian temannya bertanya dengan lembut, "Mengapa tidak meminta kepada istrimu untuk membuat yang lain? Saya yakin dia akan membuatmu untukmu yang lain untuk dimakan." Kemudian pria itu mendengus sambil menjawab, "Saya sendiri sebenarnya yang menyiapkan roti sosis ini." Saudara, sebagian besar sosis dalam kehidupan kita kemas sendiri. Berbeda dengan teori populer, kita sebenarnya bukan semata-mata korban dari penyakit masyarakat. Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang berpikir cerdas. Dia telah memberikan kita kuasa memilih. Ketika Allah menempatkan orang tua pertama kita di rumah taman mereka, Dia memberikan kepada mereka kuasa memilih. Mereka tidak ditakdirkan untuk gagal, menjadi korban persengkongkolan kosmik, atau boneka yang dimanipulasi oleh benang ilahi. Intisari gambaran Allah adalah kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan moral. Kebebasan memilih dan menerima tanggung jawab untuk pilihan-pilihan yang kita buat adalah inti dari apa artinya manusia itu. Allah begitu menghargai kebebasan kita untuk memilih. Bahkan Ia membiarkan kita membuat pilihan-pilihan yang salah sekalipun untuk menjaga kemampuan dan hak memilih kita. Pilihan-pilihan positif membawa hasil positif. Pilihan-pilihan negatif
membawa akibat yang negatif. Sejarah Alkitab dinodai oleh kehidupan orang-orang yang hancur yang telah membuat pilihan-pilihan yang buruk. Kemarahan Kain yang tak terkendali menuntun dia membunuh adiknya. Ia menghabiskan sisa hidupnya melarikan diri. Nafsu Daud yang tak terkendali menuntun dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Meskipun dia menerima pengampunan, tindakannya telah menghancurkan hubungan keluarganya. Keinginan Yudas yang tak terkendali terhadap uang menuntun dia menjual Tuhannya dengan harga yang murah. Kehidupannya yang secara unik, bertalenta itu berakhir terlalu cepat. Pilihan-pilihan buruk menuntun pada akibat yang membawa petaka. Mari kita coba pikirkan mengenai Yusuf, Daniel, dan Paulus. Pilihan-pilihan positif mereka menuntun pada hasil yang menakjubkan. Pilihan Yusuf menolak rayuan istri Potifar mengubah perjalanan sejarah Mesir. Pilihan Daniel menolak anggur Babel mengubah alur sejarah Babel. Pilihan Paulus menolak menyembah berhala kaisar mengubah sejarah Eropa. Saudara, Allah tidak memberikan karunia yang lebih besar selain karunia memilih. Pilihan-pilihan yang benar dapat mengubah kehidupan Anda lebih baik. Kini atau sekarang ini, ingatlah bahwa kita yang membungkus sosis kehidupan kita sendiri. Bertekadlah membuat pilihan-pilihan yang baik dan benar, dan jalani kehidupan yang berkelimpahan yang Allah ingin Anda jalani. Saudara, marilah kita memuji Tuhan oleh karena hak memilih yang Allah berikan, dan marilah kita selalu memilih yang terbaik demi kemuliaan Allah. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Saudara, lagu yang akan kita dengarkan kali ini berjudul Who Am I, masih dalam bahasa aslinya. Siapakah kita ini? Ya, kita ini adalah umat-umat Tuhan, di mana Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya sepenuhnya kepada kita. So far from glory, came to dwell among the lonely, such as I, to suffer shame and such disgrace on Mount Calvary, take my place. Then I ask myself this question, who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I
bleed and die